halaman 148, keutamaan menyegerakan berbuka dan keutamaan sahur dan bangun di malam Ramadan serta memperbanyak perbuatan baik di dalam Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadits kitabullahi ta'ala wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Qala Syekhul Mufassir qala Syekhul Muhaddits rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid daraini amin. Radhiyallahu ankum. Qala radhiyallahu an. Enam hadis kita baca tadi dalam pasal yang berkenaan dengan kesunnatan menyegerakan berbuka, juga kesunnatan sahur yang afdal dibelakangkan. Selanjutnya kesunnatan bangun di malam Ramadan dan memperbanyak daripada kebajikan di bulan Ramadan. Hadis pertama di bab ini an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allahu azza wa jalla. Berfirman Allah azza wa jalla. Ini namanya hadis qudsi. Nabi menyampaikan Allah berfirman. Bedanya apa sama wahyu? Dia melalui perantara malaikat Jibril. Tapi kalau hadis qudsi langsung, tidak ada perantara Jibril. Dari Allah langsung kepada Nabi Muhammad. Makanya Nabi sampaikan berfirman Allah Ta'ala, ahabbu ibadi ilayya, paling dikasihi hamba-hambaku kepadaku. Artinya hamba yang paling aku cintai adalah ajaluhum fitran, yang paling bersegera di antara mereka berbuka puasa. Allah paling senang kepada hambanya kalau udah waktunya buka, dia menyegerakan membatalkan puasa. Rahasianya apa tuh? Kalau memang sudah masuk maghrib, udah batalin puasa. Namanya takjil, disegerakan. Walaupun di tengah perjalanan dengan sekedar mereguk air mineral, asal batalin, udah dapat tuh fadilahnya. Kenapa tuh Allah suka? Ini namanya mukhalafatan li'awaidil yahudi wan nasara, untuk menyelisihi kebiasaan Yahudi dan Nasrani. Mereka di antara yang melakukan puasa, mereka suka mengulur-ngulur. Udah datang waktunya berbuka. Wa hadza dalilun ala annal ummata la yazalu amruha muntaziman.
Ini menjadi bukti bahwa umat Nabi Muhammad senantiasa perkaranya itu teratur. Urusannya akan menjadi teratur madamu muhafizina ala hadhihi sunnah, selama mereka menjaga kesunnatan menyegerakan berbuka. Wa idza akharuhu, kalau mereka mengulur-ngulur, matahari udah terbenam, dia ulur-ulur bukanya ntar aja deh, kana dzalika alamatan ala fasadin yaqauna fih, adalah yang demikian menjadi sinyal atas kerusakan yang mana mereka terjerumus di situ. Kenapa jadi rusak? Li'annahum ittaba'u tariqata a'daihim, karena mereka mengikuti jejak musuhnya. Siapa musuhnya? Yahudi, Nasrani. Kalau mereka puasa datang maghrib mereka ulur-ulur bukanya. Nah, kita jangan sampai begitu. Allah sampai berfirman, hambaku yang paling kucintai, yang paling segera asal udah yakin maghrib, ya. Jangan nebak-nebak, yakini dulu udah maghrib segera berbuka. Hadis riwayat Tirmizi. Tirmizi berkata ini hadis hasan. Begitu juga diriwayatkan oleh Ahmad, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban dalam sahih mereka. Ibnu Khuzaimah punya kitab hadis sahih, Ibnu Hibban pun demikian. Hadis yang kedua, an Anasin radhiyallahu anhu qala, dari Anas radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tasahharu, bersahurlah kamu, fa inna fis suhuri barakatan, sesungguhnya dalam bersahur itu ada keberkahan. Makanya ditekankan sekali kesunatan ini sahur, walaupun dengan seteguk air, walaupun dengan separuh makanan, memang diajarkan demikian. As-suhuru sunnah. Jadi kalau lafaznya suhur, kalau sahur waktu bersahur. Kalau suhur al-aklu waqtas sahari qubailal fajri, makan di waktu sahur sebelum fajar. Jadi kalau sinnya dhammah suhur, makan. Sesungguhnya dalam bersahur, memakan makanan sahur ada keberkahan. Jadi beda lafaz, beda makna. Kalau sahur waktunya, kalau pekerjaan makannya namanya suhur. Walaupun makan dengan nasi dan tempe, judulnya kan di waktu sahur dia memakan, itu berkah. Fala yambaghi tarkuhu fi waqtin tatanazzalu fihi rahmah, tidak seyogianya meninggalkan sahur di waktu yang tengah turun rahmat. Ya, itu di waktu seperti itu turun rahmat, jangan ditinggalkan sahur. Wa yustajabu fihi doa, juga dikabulkan di dalamnya berdoa. Fala yabtambaghil ghaflatu fihi, tidak seyogianya lengah pada sahur itu. Kemudian rahasianya apa? Ditekankan bersahur. Wa huwa yuqawwi shaima 'ala shaumi, menguatkan orang yang berpuasa dalam puasanya. Jadi ada tenaga cadangan karena dia makan di waktu sahur.
wa yaziduhu sihhatan wa nasyatan, juga menambahkan yang puasa sehat dan gesit giat. Wa yaj'aluhu yu'ammiru awqatahu bitta'ah, dia sahur itu menjadikan yang puasa bisa memakmurkan waktu-waktunya dengan ketaatan, wa yata'ahhabu lil fajri, dan juga ada persiapan untuk sholat subuh. Makanya sunnah ditakhir. Kalau berbuka puasa tadi sunnah disegerakan, tapi kalau sahur sunnah ditakhir. Ukuran takhir 50 ayat sebelum subuh tuh durasinya dari waktu sahur sampai subuh. Kalau orang membaca Quran 50 ayat yang sedang, panjang banget kagak, pendek banget kagak. Ya kalau masalah ibu-ibu di rumah persiapan sahur ya bangun 3:30, ya bangun jam 3. Nah, bangunnya bener-bener jam 4:15. Mepet nggak? Ya mepet. Persiapannya, ini mulai makan sahurnya sunnahnya ditunda. Jadi udah selesai sahur, nunggu makanan di perut turun, 5 menit kemudian ke kamar mandi, kencing, cebok, wudhu, siap-siap ke masjid, pas nggak lama azan subuh. Coba kalau dibanding sahurnya jam 3, setengah 3, habis sahur ngapain? Tidur. Subuhnya siangan. Terus dari sisi kesehatan disunnahkan menunda sahur. Kenapa? Tenaganya tidak banyak terkuras. Kalau sahurnya jam 3, setengah 3, ini pencernaan udah mulai bekerja lagi sampai datang subuh terus bekerja. Jadi rentang waktunya itu pencernaan mengolah makanan sampai maghrib, rentang waktunya jadi makin panjang kan, tenaga bisa terkuras. Itulah rahasianya kenapa sunnahnya sahur dibelakangkan, ditunda. Sahur makan paling lama berapa sih? Tanpa ngobrol ya, makan paling 5 menit. Kemudian ngasok sebentar 5 menit. Terus siap-siap ke kamar mandi 5 menit, datang ke masjid menanti subuh, nggak lama azan subuh. Hadis tadi disepakati oleh Bukhari, Muslim, juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Tirmizi, Nasai, dan Ibnu Majah. Wa an Zaid bin Tsabit radhiyallahu anhu qala, dari Zaid bin Tsabit radhiyallahu anhu dia berkata, tasahharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kami sahur bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti dari zaman dulu udah ada tuh sahur bareng ya. Zaid bin Tsabit sahur bareng-bareng Rasulullah. Summa qumna ila sholat, kemudian kami bangkit berdiri siap-siap sholat. Sholat apa? Sholat subuh. Qila, Zaid bin Tsabit ditanya orang, kam kana bainahuma, berapa durasi antara keduanya? Antara apa? Mulai sahur sampai datang subuh. Durasinya berapa lama? Qala, kata Zaid bin Tsabit, khamsuna ayatan, seukuran orang membaca 50 ayat Al-Quran. Kalau 50 ayat, kalau
Yasin 83 ya. Di bawah Yasin dikit lah. Apa kira-kira? Al-Mulku. Ya. Hadis tadi disepakati oleh Bukhari Muslim. Jadi itu rahasianya sahur itu berkah begitu. Fahuwa barakatun a'tanallahu ta'ala iyaha. Dia merupakan keberkahan yang Allah berikan kepada kita. Fala yambaghi an nada'aha. Tidak sepatutnya ditinggalkan itu sahur. Limana fi'iha al-jusmaniyati warruhiyah. Karena manfaat jasadi dan manfaat rohani ada lengkap di situ dengan sahur. Hadis yang keempat, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qoma ramadhana, siapa yang bangun di malam Ramadan imanan, dengan penuh keimanan, wahtisaban, dan mengharap redha Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, niscaya diampuni baginya apa yang terdahulu daripada dosa-dosanya. Koma di sini artinya koma fi layalihi mutahajjidan. Dia bangun di waktu malam tahajud. Itu namanya koma. Wa fihi, pada hadis ini hasun alal qiyami fi layali Ramadan. Anjuran untuk bangun di malam-malam Ramadan. Kenapa? Tahariyan li lailatul qadri. Karena bersungguh-sungguh mendapatkan Lailatul Qadar. Wa min khususil ummatil Muhammadiyah, di antara kekhususan umat Nabi Muhammad, tudha'afu thawabu amaliha, dilipat gandakan pahala berbuatnya. Jadi kalau berbuat kebajikan di bulan Ramadan semuanya berlipat ganda. Wastahabbal jumhuru, mayoritas ulama menganjurkan ayyakunal qiyamu isrina rakaatan, bahwa adalah bangun di malam Ramadan melakukan sholat 20 rakaat. Itu jumhur. Wa dzakara Ibnu Qasimin an Malik, sedangkan Ibnu Qasim dari Imam Maliki rahimahullahu taala, dia bilang apa? Annahu kana yastahibbu sittan wa salasina rakaatan, bahwa Imam Maliki menganjurkan sholat 36 rakaat. Ayo mau pilih mana? 20 apa 36? Nyari yang mana? Yang 8. Pilihannya ya begitu. Mayoritas ulama 20 rakaat tarawih. Ada riwayat dari Imam Maliki 36. Nggak apa-apa, ente mau ambil boleh. 20 belum kelar aja pura-pura mules. Ada nggak yang begitu? Makanan mau banyak, giliran sholat maunya dikit. Wasababul ikhtilafi fi dzalik, sebab perbedaan pada yang demikian ikhtilafun naqli, berbeda penukilan nas dalil. Riwayat Malik dari Yazid bin Ruman, dia berkata, kanan nasu yaqumuna fi zamani Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu bi 23 rakaatan. Adalah orang-orang bangun, maksudnya sholat tarawih di zaman Umar bin Khattab 23 rakaat.
Sedangkan riwayat lain wa kharraja Ibnu Abi Syaibah an Dawuda ibni Qaisin annahu qala, telah mentakhrij oleh Ibnu Abi Syaibah dari Daud bin Qais. Dia bilang qala adraktun nasa bil madinati fi zamani Umar bin Abdul Aziz wa Abbana ibni Utsman yusalluna sittan wa salasina rakaatan. Saya dapati orang-orang di Madinah di zaman Umar bin Abdul Aziz dan Abban bin Utsman, mereka sholat 36 rakaat malam Ramadan. Mereka sholat malah bukan 20 tapi 36. Wa yutiruna bi salasin, lalu mereka witir 3 rakaat. Kesimpulannya tentang jumlah rakaat tarawih, fa dhahara bihadza, nyatalah dengan riwayat-riwayat tadi, annat tarawiha la tahdida fi sholatiha, bahwa tarawih tidak ada batasan pada sholatnya, wala ta'yina fi qadriha, tidak ada penentuan pada kadar jumlah rakaatnya. Soalnya ada 2 riwayat, ada yang bilang 20, riwayat Imam Maliki bilang 36. Ini menarik nih. Walam yaridin nahyu aniziyadati ala ashrin, tidak datang keterangan larangan menambahkan di atas 10 rakaat. Nggak ada keterangan begitu. Walau waroda, seandainya datang, lam yaghfal anhu sayyiduna Umar, pasti Sayyidina Umar kagak lengah. Alladzi jama'an nasa ala isrin, yang ngumpulin orang-orang atas sholat tarawih 20. Wa aqarrahu alaihi as-sahaba, diakui juga oleh para sahabat. Maka yang melaksanakan tarawih 20 rakaat dalilnya apa? Ijma'un sukutiyun, ijma' diam. Maksudnya apa? Semua sahabat yang masih hidup di zaman Umar bin Khattab tidak ada yang protes dengan sholat tarawih 20 rakaat di masa Umar bin Khattab. Andai kata datang keterangan nggak boleh lebih dari 11, ya, andai kata datang, pasti Sayyidina Umar nggak kerjain 20. Ini orang memahami hadis Aisyah, hadisnya sahih, Nabi sholat nggak pernah lebih dari 11 rakaat. Itu konteksnya bukan tarawih. Imam Bukhari sendiri kasih judul bab sholat di bulan Ramadan dan di luar Ramadan. Kalau tarawih hanya ada di bulan Ramadan. Imam Bukhari lebih ngerti ketika membawakan hadis Aisyah, itu sholatul lail, sholat malam. Nabi nggak pernah lebih dari 11 rakaat. Ada sementara orang memahami hadis itu, ini batas tarawih nggak boleh lebih dari 11. Jadi istidlal, penggunaan dalilnya tidak tepat. Imam Bukhari sendiri kasih judul kok bahwa itu adalah sholatul lail, sholat malam, baik di bulan Ramadan di luar Ramadan. Kalau diartikan tarawih, nggak mungkin Imam Bukhari kasih judul begitu. Kita lanjutkan. Hadis tadi, hadis Abu Hurairah disepakati Bukhari Muslim, riwayat arba'ah 4. Kalau dibilang riwayat arba'ah 4 di luar Bukhari Muslim, Tirmidzi, Abu Daud, Ibnu Majah,
Nasai. Empat tuh. Dan diriwayatkannya oleh Imam Ahmad dan Sittah. Kalau dikata 6 berarti Imam Bukhari sama Muslim masuk, tambah yang tadi Shahihus Sunan, Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah. Man soma, nah lafaznya bukan man qoma tapi man soma. Wa an Abi Ayyub radhiyallahu anhu, dari Abi Ayyub radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shoma ramadhana, siapa yang puasa di bulan Ramadan, tsumma atba'ahu sittan min syawalin, kemudian diiringi dengan 6 hari bulan Syawal, 30 hari Ramadan full. Setelah lebaran dia lakukan Syawal 6 hari. Kana kasiyamid dahri, adalah seperti puasa setahun. Satu kebaikan dibalas 10. Kalau 30 hari Ramadan dibalas 10, 300. 6 hari dibalas 10, 60. 300 tambah 60, setahun. Nah, itu bandingannya. Hadis riwayat Muslim, Ahmad dan Arba'ah, 4 perawi hadis, dan Tabrani. Yang ke-6, wa an Ibni Abbasin radhiyallahu anhu maqala, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang paling dermawan. Ajwad, paling dermawan. Wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan, adalah lebih pemurah lagi apa yang ada di bulan Ramadan. Datang Ramadan lebih dermawan lagi. Hina yalqahu Jibril, ketika dijumpai oleh malaikat Jibril. Jibril bulan Ramadan tiap malam turun menjumpai Nabi Muhammad. Wa kana yalqahu Jibrilu fi kulli lailatin min Ramadan, adalah Jibril menjumpai Nabi pada setiap malam Ramadan. Ngapain tuh? Fayudari suhu Al-Quran, Jibril bimbing, ajarkan kepada Nabi Muhammad Al-Quran. Fayudari suhul Quran. Fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina yalqahu Jibril, sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dijumpai Jibril, ajwadu bil khair, lebih dermawan dalam kebaikan, minar rihil mursalah, daripada angin yang berhembus. Angin kalau berhembus terasa banget, hembusannya kencang, bisa meniup apapun. Rasulullah lebih dermawan daripada angin yang menghembuskan udaranya. Muttafaqun alaih, hadis disepakati oleh Bukhari Muslim. Jadi di dalam hadis ini ada faedah talabul mudarasati lil Quran, dituntut mempelajari Al-Quran, mudarasah. Ya, darasa yudarisu mudarasatan, nyampe Jakarta ngenderes, iya kan? Orang tua kita kalau nanya udah ngenderes belum, maksudnya mudarasah. Udah baca Quran belum? Pelajari, dikatain ngenderes, ya. Udah selesai belum? Udah ya. Mudah-mudahan bermanfaat.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin ya arhamar rahimin. Wa aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.